dengan kondisi yang berat pun ya si pasien itu bisa mengalami kematian. Padahal itu bisa dicegah sebetulnya apabila kita tahu bahwa awalnya terjadi hipertensi. Selama hamil, panjenengan jangan khawatir, di Purworejo ini semua sudah tercover oleh tenaga kesehatan atau tenaga kesehatan yang terkait dengan kehamilan. Ada Bu Bidan di mana-mana, dokter kandungan di mana-mana. Nah, ini mumpung nih ada forum ya di sini, bahwa mungkin bisa saya umumkan bahwa di Purworejo ini ada 8 dokter kandungan nih. Dan ini kompak sekali karena kemarin kami berkumpul ya. Jadi dokter kandungan termasuk saya dari semua rumah sakit itu bersatu padu untuk membagi tugas, untuk membawai setiap satu SPOG itu membawai 2 kecamatan. Sehingga tidak ada yang namanya ibu hamil tensinya tinggi kok nggak konangan, karena di kecamatan Anda itu ditaruh satu SPOG yang bertanggung jawab. Irama Live Talk. 88,5 Irama FM Purworejo, top lagunya pasti. Infonya gimana kabarnya hari ini buat Anda pendengar Irama, semoga selalu bahagia, selalu diberikan kelancaran dan lain sebagainya ya. Dan pastinya jumpa lagi bersama saya Ayu, temani Anda, dengan hadirkan beberapa informasi-informasi seputar kesehatan ya. Seperti biasa, kita hari Sabtu yang seru gitu. Syahdu boleh lah ya, tapi seru harus gitu, harus bahagia ya. Dengan Dr. Derajat Kurniawan SPOGK. Nanti kita akan membahas terkait reproduksi dan kehamilan. Nah, tapi nanti ada tema lagi nih, boleh dong? Boleh, nanti kita obrolkan terlebih dahulu bersama dokter gitu. Kita sapa dulu dong ya pagi hari ini biar lebih dekat, biar lebih ya tali persaudaraan kita jangan sampai ini dong ya terputus gitu, lebih erat lagi gitu ya. Baik, gimana kabarnya dokter hari ini? Alhamdulillah Mbak Ayu. Asik ya. Gimana Mbak? Alhamdulillah. Oh gini. Marilah kita menyambung silaturahmi, kata Mbak Ayu ya. Tali persaudaraan. Betul sekali. Hari ini dokter kayaknya fresh, sepertinya sudah tidak ada tugas dan lain sebagainya. Masih sih. Masih ya. Oh, tinggal kesini. Soalnya kan masih pagi. Oh ya. Lihat aja kalau udah sore gitu ya, mungkin beda gitu ya. Fresh, sudah nggak fresh lagi. Baik, terima kasih banget loh ya, berarti sudah diselaki begitu. Oke. Betul. Dan pastinya buat Anda pendengar Irama FM, kita akan mengangkat preeklamsia ya. Preeklamsia sebenarnya saya juga belum terlalu ini ya. Pas banget ada yang bertanya juga terkait preeklamsia. Nah, ini juga saya menambah wawasan juga nih buat saya gitu ya. Karena katanya dari preeklamsia itu dikarenakan darah tinggi. Apa iya begitu loh? Hanya kan dari sebenarnya bukan hanya sih, dari darah tinggi bisa menyebabkan sesuatu hal yang menakutkan katanya. Nah, katanya loh ya. Nah, ini kan ada narasumbernya, langsung ke sumber gitu kan. Kita akan tanyakan terlebih dahulu gitu ya. Ini dari Mbak Vita. Mbak Vita itu yang ada di Rejosari gitu. Kemarin kan kebetulan bertanya-tanya ada riwayat darah tingginya begitu. Belum hamil dokter. Belum hamil, cuman ingin hamil, ada ketakutan. Nah, nanti bisa diberikan saran, motivasi dan lain sebagainya. Boleh nggak hamil, terus kemudian harus ngapain aja agar tidak terjadi sesuatu hal yang terjadi gitu. Oke ya, kita sapa dulu dokter. Gimana semuanya sudah siap untuk memberikan tema yang dadakan seperti ini? Apakah bisa memberikan motivasi kepada Mbak Vita yang ada di Rejosari? Saya? Oh ya. Awas ya dokter, awas ya. Oke. Kirain ada lagi. Oke. Oh, dokter, iya silakan dokter ya. Ya, dokter kadang-kadang kita lagi perlu seperti Sri Mulat gitu ya. Ya, biar nggak tegang, betul. Iya. Ya, ini topik dan pertanyaan yang menarik dan tentu saja bagus ya. Jadi topik ini mengenai preeklamsia. Jadi sebetulnya kalau misalnya kita yang awam, mbak-mbak, ibu-ibu yang sedang hamil, ini wajib tahu ya. Jadi kehamilan itu biasanya ada beberapa kendala yang harus kita perhatikan, harus kita pahami supaya tidak terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau istilahnya Mbak Ayu tadi menakutkan.
Betul, menakutkan. Tapi betul sih sebetulnya, kalau sudah kejadian terlambat dan sebagainya itu merupakan hal yang menakutkan. Hal yang menakutkan itu yaitu akan meningkatkan angka kematian ibu atau AKI. Jadi memang preeklamsia adalah suatu penyakit pada ibu hamil yang menyebabkan kematian pada ibu hamil nomor 2 terbesar Segitu seremnya, Dok. dari semuanya. Yang pertama perdarahan pasca persalinan. Oke. Yang kedua adalah preeklamsi. Kenapa kok bisa meninggal? Karena hamil dengan tensi tinggi itu nanti akan berkembang, biasanya nggak membaik sih, memburuk. Dan memburuknya itu nanti ada banyak hal atau bermacam-macam komplikasi yang timbul, sehingga hal itu menimbulkan kematian pada ibu yang sedang hamil dengan hipertensi. Saya sebutkan misalnya, kalau hamil dengan hipertensi nantinya itu akan timbul komplikasi yang pertama, yaitu kejang. Jadi si ibu ini akan mengalami kejang-kejang yang khas ya, namanya kejang eklamsia, dan itu nanti bisa berakhir dengan kematian. Karena biasanya kematian timbul akibat pecahnya darah di pembuluh darah otak ya, sehingga terjadi stroke. Kemudian yang kedua adalah terjadinya paru-paru yang bengkak atau edem pulmo. Dengan kondisi yang berat pun ya, si pasien itu bisa mengalami kematian. Padahal itu bisa dicegah sebetulnya apabila kita tahu bahwa awalnya terjadi hipertensi. Kemudian gangguan pada darah dan liver yang disebut HELLP syndrome. Jadi nanti pemeriksaan labnya dia akan mengalami penurunan trombosit, sehingga dia mudah terjadi perdarahan dan sebagainya. Kemudian juga mengganggu ginjal. Jadi namanya penurunan fungsi ginjal atau insufisiensi ginjal. Jadi seperti itu. Itu yang terjadi pada ibunya ya. Artinya mengancam jiwa pada ibunya akibat komplikasi tadi. Tapi ada juga yang mengancam kondisi bayinya, yaitu bayi biasanya kalau pada ibu dengan hipertensi akan mengalami hambatan dalam pertumbuhannya di dalam kandungan, sehingga sering terjadi bayi dalam kondisi kecil atau terhambat perkembangannya, bahkan sampai bayi yang meninggal di dalam, bisa sampai kematian bayi. Kemudian hal yang membahayakan lagi biasanya kematian bayi akibat plasentanya terkelupas atau namanya solusio plasenta akibat tensi yang sangat tinggi. Jadi seperti itu. Itu langsung saya jelaskan bagaimana hal yang menakutkan itu ya Mbak. Tapi bagaimana prosesnya, ini saya jelaskan lagi. Jadi ibu hamil itu ada istilah hipertensi itu bisa terjadi setelah dia hamil atau sebelum dia hamil. Itu namanya juga berbeda. Kayak temennya Mbak Ayu tadi namanya Mbak Vita. Yes. Itu kan sebelum hamil ini sudah hipertensi. Tapi justru biasanya yang lebih membahayakan adalah kalau hamil dulu baru hipertensinya timbul pada saat itu. Itu prognosis atau keparahannya nanti biasanya lebih berat. Tapi kalau hipertensinya sudah ada duluan, itu namanya hipertensi kronis. Walaupun nanti juga bisa timbul atau mudah terjadi komplikasi yang menakutkan tadi. Ya, jadi hipertensi kronis atau hipertensi yang sudah terjadi setelah hamil disebut hipertensi gestasional. Gitu. Terus ada lagi istilahnya preeklamsi ringan, preeklamsi berat. Itu bila mana hipertensinya timbul setelah usia kehamilan 5 bulan dengan proteinnya positif. Tapi kalau gestasional hipertensi itu proteinnya negatif. Protein maksudnya protein pemeriksaan protein urin. Ya, itu preeklamsi kondisi yang lebih berat daripada gestasional hipertensi. Kebanyakan tapi ya, jadi batasannya adalah setelah usia kehamilan 5 bulan. Kalau sebelum 5 bulan atau sebelumnya sudah hipertensi namanya hipertensi kronis. Ya, jadi seperti itu Mbak. Itu klasifikasinya. Sehingga bagaimana kita antisipasi karena bahayanya sangat banyak dan menakutkan tadi. Mohon untuk ibu-ibu hamil selalu cek kehamilannya dan tensi harus diperiksa. Tapi itu udah standar ya. Setiap kali ibu hamil itu periksa pasti tensinya dicek. Gitu. Begitu sudah ada tinggi atau kecenderungan tinggi itu nanti harus waspada, lebih sering periksa, mendapatkan obat-obatan untuk mencegah dan sebagainya.
Begitu Mbak Vita di Rejosari. Rejosari kecamatan mana sih? Kemiri ya, kalau nggak Kemiri? salah. Oh, jauh Kalau di nggak sana. salah loh ya. Kayaknya Kemirinya itu Kemiri Rejosari. Oh, di Rejosari Kemiri ya. Oke. Yes, begitu, agak jauh memang ya. Tapi kalau misal dari awal dari dokter menceritakan mah sudah menakutkan ya. Ya. Kenapa menakutkan? segitunya? Karena bisa menimbulkan kematian, Mbak. Tapi kalau nggak meninggal sih santai ya, kayak sakit kulit kan nggak meninggal. Sakit tapi sakit kulit, misalnya loh. Ada yang telepon, kita angkat Oh, iya. ya langsung. Oke, baik. Selamat pagi, dengan siapa di mana? Pagi, Pagi. Ya, pagi. Bunda, dengan nama Bunda? saya Ibu Salamah dari Bener. Oke, Ibu Oh, iya. Salamah di Silakan, Bener. Bu Salamah. Silakan, Bunda. Saya pernah ke Bener loh. Nggak salah ya, bener ya. Di Kali Jambe waktu itu saya USG spelling di Kali Jambe. Oh. Mungkin Ibu nggak tahu ya kalau saya ke sana ya. Di SD Kali Jambe saya melakukan USG masyarakat apa namanya Bener gratis. Wah, Lain kali kita adakan lagi Bu. Kita Siap. ketemu di sana, oke? Monggo Oke. Bu, Salamah. Tapi ini enggak seputar preeklamsi nggih. Oh, enggak apa-apa. Boleh Apa ya? semuanya Bu. Ya seputar Ya, kandungan dan kehamilan ya. Atau yang lain boleh. nggih. Langsung ke pertanyaan. Boleh. Ya. Saya umur 44 tahun. 4, Oh, iya. oke. Yang ingin saya tanyakan, saya kebetulan bulan Desember 2004 lalu operasi angkat rahim. Ya. Dengan siapa? Terus Dengan saya bukan. dengan jenengan. Masih inget aja. Oh, boleh. Siap, langsung. Kenapa Bu? Terus di bulan Juni keluar flek. Setelah Sudah periksa. diangkat itu ya? Iya, keluar flek, sudah periksa. Kenjenengan, tapi katanya nggak apa-apa. Oh iya, ya memang nggak apa-apa. Terus sekarang jadi apa-apa apa gimana? Enggak, terus ini bulan September ini Keluar lagi. kayak haid itu dok, Oh ya. tapi nggak kayak haid sebelum diangkat rahimnya. Oh lebih sedikit ya. Iya, Terus? 5 hari dokter. Ya terus? Ya, terus itu bahaya nggak? Ya. Ibu kemarin diangkat kandungannya karena ada apanya? Ada miom atau apa? Ada miomnya. Oh miom. Oke. Saya jelaskan ya Bu ya. Yang Satu nanti pertanyaan kandungan- aja nih ya. Oh iya iya. Atau boleh kalau mau? Maksudnya ada- boleh Bunda, boleh berapa pertanyaan boleh? Oh, Apalagi pertanyaan keduanya? Terus ngendikan jenengan kan boten si selain apa kandungannya itu, selain itu masih Iya. maksudnya enggak semua. Iya. Ya itu aja. Itu Terus itu normal apa enggak? Iya, oke Bu Salamah. Ya. Nah, saya jawab ya, biar yang terima lain kasih. ikut mendengarkan. Oke, baik. Ya. Terima kasih Bunda. Ya, jadi pertanyaan ini intinya kandungannya sudah diangkat ya, sudah dipindahin nih. Kenapa kok masih haid? Ya, jadi teknik untuk mengangkat kandungan itu ada beberapa macam. Ada yang diangkat total, ada yang diangkat sebagian. Nah, Oke. lah kalau Ibu Salamah ini masih mengalami haid, itu berarti diangkat sebagian. Artinya sebagian, tapi mayoritas karena sudah menjadi suatu miom itu tidak diangkat semuanya, hanya miom, hanya rahim yang ada miomnya saja. Kenapa? Karena memang pertimbangannya gini. Kenapa kok nggak diangkat semuanya? Kalau diangkat semuanya pasti nanti ada yang keikut nih, misalnya mulut rahimnya, sebagian vaginanya, itu tentu saja membuat tidak nyaman pada si wanita. Ya, saya pengen Bu Salamah ini masih nyaman-nyaman aja, apalagi dengan apa istilahnya apa ya, paksu ya. Katanya istilah Sama bakso, Ya. biar lebih harmonis lagi. Gitu. Ya, artinya karena ada penelitian yang mengatakan bahwa kalau mulut rahimnya itu diangkat, itu akan menimbulkan sensasi yang berbeda. Nah, kita ambil tengah-tengah aja. Memang kalau diangkat sama serviknya itu mungkin lebih apa ya, lebih tuntas. Tapi yang jelas begini, kalau saya mengangkat kandungan itu saya periksa mulut rahimnya dulu juga. Kalau mulut rahimnya bagus ya, itu nggak perlu diangkat. Ya, jadi namanya histerektomi supraservikal. Itu pertimbangan secara estetis ya, tapi ada lagi pertimbangan secara medis.
bila mana tidak memungkinkan untuk mengangkat semuanya. Nah, ini saya kalau untuk kasusnya Bu Salamah ini saya harus lihat laporan operasinya dulu karena udah lama ya. Lupa juga Apakah ini memang karena tidak memungkinkan? Kan biasanya kalau ada miom yang sangat besar ya, itu kalau misalnya kita angkat total, kadang-kadang kita malah justru menimbulkan cedera pada organ di sekitarnya. Kan di sekitar rahim itu kan ada saluran kemih ya, namanya ureter, ada usus dan sebagainya, sehingga kalau kita mengangkat total justru akan menimbulkan cedera. Nah, ini kita angkat sesuai dengan apa keluhannya, yaitu ada miom. Nah, miomnya sudah diangkat. Nah, sekarang Bu Salamah sebetulnya nggak ada masalah nih Bu Salamah nih, hanya bertanya kenapa kok masih keluar darah. Nah, yang jenengan katakan itu benar, itu suatu siklus haid biasa, tapi karena rahimnya sudah diangkat sebagian, maka haidnya timbul tapi tidak sebanyak dulu. Tapi itu tidak apa-apa Bu Salamah, santai aja. Toh jenengan kan sudah usia 44 ya. Nanti pun misalnya sekitar 5 tahun lagi jenengan masuk dalam fase menopause, ya pasti darah itu juga akan hilang seperti yang lain. Seperti wanita yang nggak diangkat kandungannya pun menopause juga menimbulkan mens yang berhenti gitu ya. Tenang aja Bu Salamah, sehat selalu gitu aja. Oke, baik. Diangkat separuh aja. Bukan separuh sih sebetulnya, tanpa mulut rahim itu aja. Tapi bagian mulut rahim itu kan pangkalnya masih ada bagian dari rahim. Itu bisa menimbulkan menstruasi. Karena indung telurnya kan nggak diangkat, sehingga hormonnya masih aktif juga gitu ya. Berarti masih bisa hamil atau tidaknya, Dok? Ya nggak bisa, ya karena wadahnya sudah diangkat. Jadi mungkin perlu misalnya ada penjelasan dengan papan tulis itu ya, saya gambar itunya. Rahim tuh ini, terus nanti yang harusnya ya. Besok bawa papan tulis dulu. Wah, itu yang berarti gitulah. Berarti nanti podcastnya mirip-mirip akademi itu ya. Akademi Irama FM nanti. Ya, iya dong. Nanti admin perlu nih dekorasinya diganti atau gimana gini? Gitu ya, biar lebih lebar lagi. Tutorial. Les privat nanti ya, ujung-ujungnya begitu. Oke. Nanti menambah kerjaannya Mas Adi, jangan. Sekarang aja udah repot. Oh iya ya. Apa gitu ya. Saya doain Mas Riyadi ya. Oke. Ya. Baik ya. Kita kembali ke temanya. Tapi sebenarnya boleh-boleh aja ya. Kita random Bapak Ibu yang sekiranya mau berkonsultasi, mau seperti telepon tadi kayak Bu Salamah ya, boleh. Kita random apa aja keluhan panjenengan semuanya ya, apa saja, tidak hanya terkait preeklamsia aja begitu ya. Oke, yuk. Gas. Udah gak sabar nih kayak. Baru dijelasin Mbak Ayu udah bunyi aja. Langsung. Loh. Kenapa termatikan ini ya? Sekali lagi ya, silakan dibuka lebar-lebar buat Anda semuanya yang mau bertanya, mau WhatsApp oke, mau melalui telepon oke, tapi enaknya memang lebih enak lewat telepon gitu ya. Jadi langsung ketemu dokter gratis loh ini loh ya, daripada Anda jauh-jauh di mana gitu, di bener jauh turun ya kan ke Purworejo, langsung aja melalui telepon bisa di 0275 321 446. Silakan 0275 321 446. Nah, silakan ya. Kalau misalnya mau telepon aja ya. Karena memang ini temanya kita mengangkat preeklamsia. Karena memang ada yang membutuhkan informasi terkait tekanan darah tinggi yang memang gimana sih bahaya tidaknya kalau misalnya hamil gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan panjenengan semuanya yang sekiranya ingin berkonsultasi dan lain sebagainya terkait yang lainnya, boleh sekali ditunggu buat Anda semuanya. Oke, yes. Siap. Dokter, kembali lagi ke topik kita tadi. Kita tadi sempat berbicara terkait tekanan darah tinggi itu bahaya atau tidaknya. Ternyata yang disampaikan dokter udah bahaya banget gitu loh ya. Terus kemudian penyebabnya sebenarnya, penyebab terjadinya kan otomatis penyebabnya adalah tekanan darah tinggi. Agar kita tidak terkena darah tinggi itu gimana sih dok gitu loh, bisa nggak kalau misalnya tekanan darah tinggi itu diturunkan atau dihindari, dicegah lah gitu dok? Ya, jadi mengenai preeklamsi kalau dijelaskan etiopatofisiologi itu adalah penyebab, kemudian perkembangannya gimana, kenapa terjadi seperti itu ada istilah dari ahlinya ya. Itu sebenarnya preeklamsi adalah disease of theory.
Kenapa disease of theory? Karena memang kalau dijelasin sebabnya itu masih bisa dijelaskan dengan berbagai versi itu loh Mbak. Tidak langsung ya. Kayak misalnya hubungan sebab akibat dan sebagainya itu kan jelas ya, ada sebab ada akibat. Tapi ini teorinya betul-betul penjelasannya memang seperti teori. Karena di situ kita tahu bahwa penjelasan ini memang diwujudkan dengan suatu penelitian. Jadi teorinya mengenai kenapa kok terjadi preeklamsi itu biasanya karena timbulnya zat-zat ya mungkin dalam tanda kutip racun ya, itu yang timbul dari jaringan pembuluh darah yang ada di plasenta. Nah, ada gangguan seperti itu. Karena keluarnya zat-zat itu sehingga maka timbul mekanisme sehingga tensinya akan tinggi. Kalau tensi sudah tinggi maka terjadi kebocoran cairan tadi ya. Cairan dari pembuluh darah keluar sehingga efeknya macam-macam tuh. Salah satunya adalah paru-paru yang bengkak, kemudian dan yang lainnya. Jadi penyebabnya seperti itu. Pertanyaan Mbak Ayu kan gimana sih kok bisa seperti itu? Sebetulnya kalau mencegah itu ada zat-zat tertentu yang bisa mencegah ya. Salah satunya yang sudah diakui itu adalah kalsium. Kalsium. Ya, kapur Mbak kalau dibahasakan kita. Kita kekurangan. Jadi kalsium itu dikonsumsi paling enggak itu 500 sampai 1 gram per hari. Sehingga ini biasanya perlu ditekankan pada ibu-ibu hamil yang punya riwayat hipertensi sebelumnya. Misalnya ini hamil kedua, hamil pertama dulu preeklamsi, sehingga hamil selanjutnya harus sudah sejak awal ya, paling enggak sejak trimester awal, trimester kedua itu sudah mengkonsumsi kalsium. Kemudian juga ada istilah aspirin, obat aspirin. Itu juga bisa mencegah dengan dosis sekali sehari. Kemudian yang lain-lain banyak penelitian yang mengatakan antioksidan itu juga bisa mencegah timbulnya preeklamsi. Dan kalau antioksidan itu misalnya vitamin C, vitamin E, berbagai vitamin itu ya Mbak Ayu. Nah selain kita bisa mencegah dengan itu, tentu saja kalau memang ada yang hamil kok belum pernah mengalami hal itu, kewaspadaannya itu bisa kita wujudkan dengan pemeriksaan rutin yang jelas ya. Kemudian yang kedua, memang ada beberapa kondisi kehamilan yang kejadian preeklamsinya itu lebih tinggi. Contoh kehamilan pertama, Mbak. Justru kehamilan pertama itu sering terjadi preeklamsia dibandingkan kehamilan yang sudah beberapa kali. Itu salah satu penelitian mengatakan demikian. Kan penelitian itu kan dilakukan random ya dalam satu populasi. Oh ternyata dari satu populasi itu yang banyak timbul tensi atau meningkat tensinya itu pada kehamilan pertama. Nah itu yang pertama. Yang kedua biasanya pada kehamilan yang patologis, misalnya kehamilan kembar. Itu satu. Kemudian kehamilan pada ibu yang obesitas. Ya, saya kira kalau hal-hal seperti itu terkait dengan hormon ya, sehingga dia lebih memicu terjadinya preeklamsi. Jadi hal-hal yang kondisi-kondisi seperti ini sebagai tenaga kesehatan yang bisa ngasih edukasi, harus memberikan edukasi supaya pasien yang dengan kondisi seperti ini waspada. Ya itu tadi ya, dulunya pernah hipertensi, kemudian dia kondisinya obesitas, kehamilannya kebetulan kembar dan sebagainya. Jadi seperti itu untuk mencegahnya. Tadi kalau misalnya sempat disinggung terkait rata-rata kehamilan pertama. Nah, itu. Nah, kehamilan pertama itu yang mempunyai riwayat darah tinggi atau tidak? Atau semua saja yang penting hamil pertama gitu? Semuanya. Walaupun tidak mempunyai riwayat tekanan darah tinggi atau keluarga yang darah tinggi, kehamilan pertama itu kejadiannya lebih sering daripada yang sudah berkali-kali hamil begitu. Karena pikiran tuh gimana dok? Apa ya? Kalau dijelasin sih agak susah, orangnya aja disease of theory kan. Jadi kalau kita misalnya ingin mengetahui kausa itu ada kausa secara populatif ya. Itu kan secara populatif ya. Kalau kausa secara ilmiah itu tadi yang sudah saya jelaskan bahwa timbul zat-zat yang bisa menyebabkan tensi tinggi itu pada jaringan plasentanya. Jadi seperti itu. Oke, baik kita Sebenarnya, beralih. Mbak Ayu ini termasuk host yang kritis sekali ya. Sampai ilmiah yang kecil-kecil gitu. Tapi bagus loh. Penasaran. Mesti orangnya tuh dulu dosen tahu. ya, dosen dulu ya. Calon dong. Oke. Tapi memang kalau bisa ada informasi
ingin lebih dalam lagi pengetahuannya gitu. Betul. Rasa ingin tahunya Ya. tinggi saya. Wah. Iya. Gitu. Untung saya bisa jawab loh. Banget deh, sok banget gitu loh. Oke, kita beralih ke WhatsApp. Ya. Sebentar karena agak jauh ya WhatsAppnya. Kita baca dari sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bayu dan Dokter Derajat dari Mama Maul di Balorejo tuh mana? Bonorowo ya? Wah, mirip berarti. Bonorowo. Balorejo di Bonorowo. Anak saya umur 18 tahun lebih. Umur saya. Sorry. Umur anak saya 18 tahun lebih. Haidnya nggak lancar dan ada keputihan. Jadi ada keputihan juga, dokter. Ada 3 bulan dan sudah saya bawa ke dokter, minum obat tapi belum haid juga. Apa itu faktor hormon, dokter? Dan apakah berbahaya, dokter? Terima kasih. Sudah menikah belum tadi? Belum menikah ya Bunda ya, 18 tahun lebih. 18 tahun. Usianya berapa Bunda? Nanti bisa jelaskan lagi. Belum haidnya sejak kapan nih? Apa sejak awal? Di sini tertera nggak lancar dari nggak ada. Berarti lancar tuh sebelumnya sudah haid ya? Ya 3 bulan terus kemudian sudah diperiksakan minum obat tapi belum haid juga. Belum haid juga ya? Hamil dok atau gimana? Oh iya, pantas dokter tanya udah menikah belum ya? Oh iya dok. Marah lo itu, Langsung. dituduh lo. Ayo, Mbak Ayu nuduh hamil. Enggak bercanda. Bunda, biar nggak tegang lah Bunda. Silakan. Ya, jadi kita tahu prinsipnya ya bahwa wanita tidak datang haid, padahal sebelumnya datang loh. Itu kita istilahkan namanya dengan amenorrea sekunder. Amenorrea tidak datang haid secara sekunder. Tapi kalau sejak lahir sampai 18 tahun kok tidak haid itu namanya amenorrea primer ya. Nah, yang sekunder ini ada beberapa sebab yang bisa kita kelompokkan jadi satu ya. Yang pertama tentu saja karena kehamilan, yaitu yang paling gampang. Makanya Mbak Ayu langsung refleks, jangan-jangan hamil nih, orang masih nona kok gitu ya. Maaf Bunda, sorry Bunda. Jadi kehamilan tentu saja menimbulkan tidak datangnya haid. Kemudian yang kedua akibat menyusui. Ya, jadi wanita yang menyusui secara aktif itu juga tidak datang haid. Itu pun juga menjadi pertanyaan nih. Dokter, saya kok nggak haid nih, padahal baru 3 bulan yang lalu dia melahirkan. Nah, itu ya. Ternyata dia sedang menyusui ya. Jadi seorang yang menyusui itu sebetulnya bisa dikatakan adalah alat KB secara alamiah. Tapi itu tidak bisa menjadi suatu pegangan sebagai alat KB yang baik karena potensi kehamilannya masih ada, karena orang itu kan kadang menyusui itu jadi nggak aktif, itu bisa menimbulkan kesuburan timbul kembali secara alamiah gitu ya. Itu yang kedua tadi ya. Kemudian yang ketiga, orang tidak datang haid itu karena menopause yang jelas gitu ya. Kemudian ada lagi yang keempat itu yang mungkin termasuk yang ini, tidak datang haid karena gangguan hormon. Gangguan hormon itu banyak sebabnya, bisa terkait penyakit, bisa tidak. Oke. Kalau terkait penyakit itu kita tahu ya ada istilah PCOS. PCOS itu apa? PCOS itu pada wanita yang usia subur, tapi dia itu tidak mengalami ovulasi. Artinya sel telurnya tuh nggak bisa matang. Akhirnya menjadi suatu sindrom yaitu PCOS. Makanya kadang-kadang dia bisa haid datang tapi tiap 3 bulan sekali, tiap 2 bulan sekali itu. Bahkan tidak haid sama sekali. Potensi hamilnya bisa nggak? Maksudnya jadi nggak bisa. Oh, nggak bisa. Kan tidak terjadi ovulasi, tapi bisa diobati. Okay. Diobati sehingga sel telur matang, terjadi ovulasi, akhirnya dia bisa hamil. Itu terkait penyakit. Ada lagi yang tidak terkait penyakit. Apa itu? Misalnya kondisi tubuh. Kita tahu bahwa menstruasi itu kan diatur oleh otak. Mulai dari makanya menstruasi itu ada 3 kompartemen ya, yaitu otak, indung telur dan rahim. Nah, kompartemen pertama yaitu otak, yaitu hipotalamus hipofisis. Dia itu yang menghasilkan hormon untuk merangsang timbulnya hormon yang ada di indung telur. Begitu indung telur itu menghasilkan hormon estrogen dan progesteron, dia akan merangsang rahim itu akan terjadinya suatu haid. Sehingga kalau terganggu di otaknya, maka si wanita ini tidak datang haid.
apa aja itu gangguannya? Banyak ya. Kondisi misalnya si wanita ini stres berat, depresi. Banyak Apalagi pikiran. depresinya sampai minum obat-obatan kan. Obat-obatan depresi itu banyak menghambat menstruasi juga. Itu stres berat. Kedua, melakukan diet yang sangat berat. Ya, misalnya Mbak Ayu nih karena biar langsing sekali Bilang terus aja gendut, Dok. akhirnya enggak lo ya. Aku nggak bilang. Nah, melakukan diet ketat sampai nggak makan berhari-hari itu ya. Itu dia tidak menstruasi. Makanya ada kisah suatu napi ya. Ada dulu kan zaman perang itu kan ada napi-napi wanita. Itu mereka itu kan selain stres berat nggak dikasih makan itu ya. Mereka nggak datang haid akhirnya. Oh bisa ya Bisa, ngaruh. iya ngaruh. Jadi hormonnya jadi kurang karena kurang nutrisi juga kan, gitu. Ya itu salah beberapa sebab yang bisa menimbulkan wanita. Nah untuk Mbak siapa ini Mbak Nona? Nona cuman bundanya yang menyampaikan. Mbak Nona. Nona tanpa nama ya. Harusnya kan 18 tahun nih udah ovulasi subur dan kalau itu harus dicari sebabnya Bunda. Mendingan diperiksakan karena kita dari sekian penjelasan tadi putrinya ini menjadi mempunyai sebab yang mana ya seperti itu. Apakah gangguan hormon? Kalau gangguan hormon gangguannya apa? Gitu. Tapi kalau memang gangguan hormon itu mudah pengobatannya. Nanti kita kasih hormon supaya istilahnya memicu terjadinya haid, nanti haidnya akan keluar secara teratur begitu. Oke. Perlu USG gitu nggak sih Dok kalau misalnya terkait Perlu haid? Oh. Iya, ya itu tadi yang Mbak Ayu bilang tadi. Begitu di USG, gitu gimana? Ayo. Loh, soalnya saya pernah sih kena prank. Kok bisa? Ya? Kok bisa? Ya yang ngeprank si anaknya ini. Dia mengaku nona gitu ya. Diantar ibunya kok nggak haid gitu. Setelah saya USG, ternyata ada yang gerak-gerak di perutnya. Beneran itu Dok? Berapa Sering bulan, dus, Dok? sering ya. Ya ada yang sudah 5 bulan, ada yang masih 3 Lama, Pak, bulan, itu udah, ya gitu. ampun. Akhirnya mereka ribut sendiri. Berarti sama orang tuanya belum tahu. Orang tuanya Orang tua belum Oh, tahu. belum tahu. Dengan alasan Ini apa kasus dong lain biasanya? loh, Bunda, bukan jenengan ya. Jenengan baik-baik saja. Ini kasus lain pengalaman bahwa kita tidak menutup kemungkinan bahwa ya memang penjelasan dari seorang pasien itu mengatakan bahwa saya masih nona loh, gitu. Tapi kenyataannya mungkin tidak gitu ya. Jadi kita tetap melakukan pemeriksaan supaya objektif ya dan jelas gitu ya. Oke, mungkin yang dimaksud nona adalah belum menikah. Belum. Oh. Mungkin kali ya dokter. Mungkin kali loh. Gini wis dijelaske dhewe. Ya, saya kira penjelasannya sudah dibantu oleh Mbak Ayu, jadi saya tidak perlu mengatakannya. Terima kasih Mbak Ayu. Aduh ini kayak melempar nih ya. Baik, Saya hanya baik. melempar senyum. Oke, baik terima kasih bunda-bundaku. Masih ada kesempatan tak kasih satu wes. Kalau misalnya ada pertanyaan lagi karena memang sudah masuki. Ngomong-ngomong, saya kok nggak ditawarin ini? Silakan dokter. Teh Ada teh ya di situ. Tidak mengendorse, Monggo. jadi saya hanya menikmati aja. Oke. Silakan monggo ya. Sembari minum dokter dan menawarkan kembali buat Anda pendengar Irama FM, monggo. Mungkin satu pertanyaan lah ya karena memang sudah memasuki closing statement, nggak terasa aja ini walaupun 1 atau 2 pertanyaan tapi memang penjelasannya sangat detail banget dan daging banget gitu loh. Makanya kalau misalnya setiap hari Sabtu Anda boleh bergabung dengan informasi-informasi yang bermanfaat seputar kehamilan reproduksi. Karena yang terpenting gak cuma ekonomi aja ya, ekonomi, keuangan dan lain sebagainya. Ini yang berurusan dengan reproduksi, yakin lah ya paling bermanfaat entah satu sampai kapanpun. Sampai tua. Sampai tua berurusan dengan rumah tangga loh ya. Rumah tangga Iya. ya. Jadi memang perlu banget buat Anda semua jangan dianggap tabu, jangan takut, jangan malu, begitu aja gitu ya. Langsung aja konsultasi, ingat gratis gitu loh, dimanfaatkan Radio Mah ya kan. Oke, lanjut. Dokter, ini karena sudah memasuki area-area yang sangat menegangkan alias closing statement begitu dokter. Itu mungkin ada
ada pesan sebelum nanti pesan-pesan yang umum ya, pesan kepada calon yang mau hamil atau bagaimana agar terhindar dari darah tinggi, terus kemudian jangan sampai makan makanannya juga terpengaruh. Nah, kiranya ada makanan-makanan yang mempengaruhi agar tidak terjadinya preeklamsia ada atau tidaknya dan lain sebagainya. Pokoknya semuanya yang terkait darah tinggi, terkait kehamilan. Monggo dokter. Pokoknya karena sebenarnya pertanyaan ini tuh banyak loh. Aku banyak, mau komentarin Mbak Ayu nih. Ya sebagai MC yang profesional ya Mas Adi ya, Mbak Ayu itu pintar menimbulkan suasana itu apa ya, hidup gitu ya, dan menegangkan. Konflik ya dokter. Perhatikan aja di sampai saatnya kita waktu yang menegangkan karena emang kalau closing statement terus tegang gitu. Kok kayaknya saya enggak sih? Karena hanya waktu-waktu tertentu saya itu tegang gitu loh. Gitu. Jadi begitu ya. Jadi closing statement ya boleh lah, biar santai aja. Ya emang gitu ya Mbak ya. Jadi Mbak Ayu itu sudah keliling Purworejo ya. Kebetulan saya waktu di acara apa dulu? Loh, ketemu Mbak Ayu di sini. Dia sedang MC saudara-saudara. Jangan lupa ya panggil Mbak Ayu untuk meng-MC acara mantu Anda gitu ya. 10% dokter. Sebelum ke tempat saya gitu ya. Oke, kita closing aja kalau gitu ya, daripada tegang terus ya. Kan mau closing tegang kan, daripada panjenengan semua tegang saya lemaskan gitu ya. Jadi tadi yang kita bahas tegang lah. Ya. Jadi mengenai preeklamsi ini ya mungkin saya simpulkan saja ya, bagi ibu-ibu yang hamil jangan lupa periksa rutin karena salah satu penyebab kondisi yang tadi dalam tanda kutip menakutkan dalam kehamilan. Tapi tentu saja jangan takut selagi panjenengan semuanya memeriksakan rutin kehamilannya sehingga terhindar dari penyakit-penyakit yang terkait dengan kehamilan. Salah satunya adalah preeklamsi. Sehingga kalau jenengan misalnya ada kecenderungan untuk tensi tinggi, waspadalah dan periksa mungkin lebih rutin dan mengkonsumsi obat-obatan yang bisa mencegah preeklamsi yang sudah saya jelaskan. Dan tentu saja selama hamil panjenengan jangan khawatir, di Purworejo ini semua sudah tercover oleh tenaga kesehatan atau tenaga kesehatan yang terkait dengan kehamilan. Ada Bu Bidan di mana-mana, dokter kandungan di mana-mana. Nah, ini mumpung nih ada forum ya di sini bahwa mungkin bisa saya umumkan bahwa di Purworejo ini ada 8 dokter kandungan nih. Dan ini kompak sekali karena kemarin kami berkumpul ya. Jadi dokter kandungan termasuk saya dari semua rumah sakit itu bersatu padu untuk membagi tugas, untuk membawai setiap satu SPOG itu membawai 2 kecamatan. Sehingga tidak ada yang namanya ibu hamil lolos dan terjadi tensi tinggi tidak terketahui, tidak konangan lah istilahnya. Jangan sampai ibu hamil tensinya tinggi kok nggak konangan. Karena di kecamatan Anda itu ditaruh satu SPOG yang bertanggung jawab nih ya. Nah, ini mungkin saya bisa sharing sedikit. Kalau saya ini membawahi yang di sini yaitu Kecamatan Purworejo dan Kecamatan Bener. Makanya tadi ada Bu Salamah juga udah kenal nih. Saya kan membawahi sana. Kemudian yang kedua itu yang Kecamatan Purworejo. Nah, Kecamatan Purworejo itu ya ini kota-kota ini yang ada puskesmasnya, ada Puskesmas Meranti, Cangkrep sama Purworejo ini. Jadi seperti itu. Dan kecamatan yang lain jangan khawatir ya. Contoh misalnya Kemiri pun ada nanti yang penanggung jawabnya, sehingga bisa berkonsultasi dengan puskesmas terdekat. Nanti dokter kandungannya siapa bisa dikonsulkan. Nah, itu closing statementnya. Baik. Selamat bermalam minggu. Happy selalu, sehat selalu. Terima kasih. Sama-sama. Nah, kita sepil dong itu ya. Nah itu adminnya tuh ya kan. Dari tadi itu ngeceng. Oh, belum center Mas. Iya, nah itu dia. Sebetulnya beliau itu nggak ngece sih. Tapi setiap ada yang di EC dia ketawa. Jadi istilahnya ngubyungi ya. Ya, paling enak itu ngubyungi ya. Oke, kalau demo dia
provokatornya. Oh, provokator ya. Oke lah, begitulah. Baik ya, semoga informasinya bermanfaat buat Anda pendengar Irama FM. Besok kita ketemu lagi setiap hari Sabtu, tapi kita juga menyesuaikan jadwal dan lain sebagainya. Takutnya nanti kan dokter juga banyak kesibukan dan lain sebagainya gitu ya. Yang penting pantengin terus aja setiap hari Sabtu jam 8 pagi. Nanti informasi-informasinya random aja seputar reproduksi dan juga kehamilan, begitu saja ya. Baik, terima kasih. Kini saatnya kita mohon pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.